Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu Saudara, jamaah para sahibul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hidup, masih diberikan sehat, dan masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hari-hari akhir di bulan Ramadan ini kita masih kuat untuk beribadah. Kita bahkan semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bahkan di antara kita banyak yang kemudian mencoba menggapai keberkahan Lailatul Qadar dengan berdoa di dalamnya. Kemudian salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersambung untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang satu amalan yang istimewa. Amalan yang kita kerjakan semakin banyak di akhir-akhir Ramadan ini, yaitu tentang doa. Maka kali ini kita akan berbicara sedikit tentang hakikat dari doa. Bapak Ibu Saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa sesungguhnya adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ghafir tadi, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabah doa-doa kalian. Artinya orang-orang yang berdoa, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, banyak di antara kita yang berdoa meminta begitu banyak hajat dalam kehidupan mereka, apalagi sekarang kita tengah berada di kondisi wabah COVID-19 ini. Tentu doa adalah satu hal yang utama yang akan kita kerjakan. Dan menariknya adalah doa ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya doa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 esensi. 3 esensi dari doa. Yang pertama, ad-du'a salahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Sedangkan yang ketiga, ad-du'a miftahur rahmah.
doa itu adalah kunci dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dengan memahami esensi dari doa ini, amatlah rugi kalau seandainya kita tidak banyak berdoa. Kita kurang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, jangan sampai engkau menjadikan doa sebagai alat, sebagai sebab dikabulkan permintaanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menjadikan doa atau aktivitas berdoa sebagai sebab engkau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika demikian, engkau akan kehilangan tentang ma'rifatullah. Maka berdoalah, karena berdoa itu sebagai wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah, karena berdoa itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah faqir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nukilkan dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Apa kata Allah? Wahai manusia, kamu itu adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Maka mari kita fahami hakikat yang pertama ini, bahwa kita berdoa bukan menjadi sebab dikabulkannya permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sekarang lihat betapa banyak kebutuhan harian kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu kita minta. Kita tidak pernah minta, ya Allah, tumbuhkanlah rambutku ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah diriku ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah kukuku ya Allah. Tidak pernah kita minta. Kedipkan mataku ya Allah ketika kemasukan debu ya Allah. Tetapi semuanya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan Allahu aktsar. Allah itu lebih banyak daripada apa yang kita minta. Coba bayangkan, ya. Begitu banyak hal-hal yang tidak kita minta tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua nikmat-nikmat yang kita terima sesungguhnya bukan disebabkan oleh doa kita. Dan sesungguhnya berdoa itu adalah suatu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memahami hakikat doa, bahwa doa itu adalah langkah awal untuk memperbaiki diri kita. Doa itu adalah langkah awal untuk kita berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Maka ketika ada di antara kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kesembuhan, maka sesudah dia selesai berdoa, sesudah itu dia robah gaya hidupnya. Dia robah pola makannya, cukupkan istirahatnya, kendalikan dirinya, emosinya, jangan sampai stres. Maka jadilah dia orang yang sehat. Kalau ada orang yang berdoa, ya Allah, mudahkan dalam belajar, luluskan ujian, ya Allah. Maka setelah dia berdoa, dia belajar yang baik. Dia membaca, dia berguru, bertanya kepada para guru. Maka dengan asbab itulah kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat yang kedua dari doa itu adalah bagaimana kita sebelum kita berdoa, maka yakinkan dulu apa yang bisa dirubah dalam diri ini. Jangan menunggu dikabulkannya doa, tetapi rubahlah diri. Maka insya Allah dengan kita merubah diri itu akan menjadi wasilah dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir harus kita fahami dalam bingkai hakikat doa, bagaimana cara Allah mengijabah doa-doa kita. Ada 3 cara Allah mengijabah doa-doa kita.
Ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Hasan Sahih At-Tirmizi dan juga hadis Hakim. Dikatakan di situ bahwa ketika seseorang berdoa ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan permintaan. Apa yang kita minta? Ya Allah, beri rezeki ya Allah. Besok datang rezeki. Ya. Ya Allah, mudahkan perdagangan kami ya Allah. Besok laris itu dagangannya. Allah berikan sesuai dengan permintaan. Kemudian cara yang kedua adalah cara Allah mengabulkan doa kita adalah Allah tangguhkan. Tidak langsung diijabah oleh Allah, tapi Allah tangguhkan sampai waktu yang dianggap sesuai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta kepada Allah, ya Allah, angkat kami dari kemiskinan ini ya Allah. Allah nggak langsung jadikan dia kaya, tapi Allah tunda setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang baru dia menjadi orang yang kaya. Ya Allah, berikan kami dzurriyyah thayyibah ya Allah, anak keturunan yang soleh solehah ya Allah. Tidak langsung dikabulkan oleh Allah, Allah tunda dulu sampai waktu yang kemudian pas dianggap oleh Allah, maka Allah berikan dia anak keturunan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah cara Allah mengabulkan doa kita. Allah ganti permintaan kita tadi dengan yang lebih kita butuhkan. Bahkan Allah ganti dengan cara menghindarkan kita dari bahaya yang mungkin didapatkan dari permintaan kita itu tadi. Dan ini terjadi dalam diri kita, Masya Allah. Ada orang yang pengen beli sepeda motor, ya Allah, pengen beli motor itu ya Allah, bagus sekali. Kemudian apa? Allah tidak kasih dia motor, tapi Allah kasih dia kesehatan. Allah ganti motornya itu dengan badan dia yang selalu sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kemudian kita bisa fahami pada kesempatan yang singkat ini, bahwa hakikat doa itu sesungguhnya adalah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia adalah sebagai langkah awal untuk kita memperbaiki diri. Maka di akhir Ramadan ini, mari hari demi hari menjelang akhir Ramadan jangan sampai terlelaikan, jangan sampai terlewatkan isi dengan banyak meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Karena kita berdoa bukan karena kita lagi punya masalah, tapi kita berdoa di saat lapang dan di saat sempit. Di semua keadaan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal ini Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.